Ya, puji Tuhan, dan saya malam hari ini mau bicara simpel saja. Yang penting Bapak Ibu pulang tangkap pesannya dan dilakukan. Dan saya percaya firman itu kalau dilakukan maka janji Tuhan pasti dikenapi. Boleh katakan amin? Ya, saya beberapa hari-hari ini suka ketemu orang ngomong begini. Kenapa ya Pak ya, kami ini sudah situasi sulit begini, tapi kalau kami ngobrol suami istri gitu, ujung-ujungnya itu pasti bertengkar, ya. Terus saya ngomong, ya memang begitu biasanya. Kalau ngobrol sama istri orang itu gampang, ya, nggak ada masalah, enak, enjoy sampai habis pun, sampai tengah malam pun nggak terasa, karena istri orang, ya kan. Tapi kalau sama istri sendiri itu perlu pikul salib, ya. Sama, bagi seorang wanita ngasih masukan suami orang itu gampang diterima. Tapi kasih masukan suami sendiri sampai berdarah-darah belum tentu diterima, ya. Itu bilang ke sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai, ya. Terus ada lagi yang ngomong begini, kenapa ya Pak, dulu kalau pacaran itu nggak pernah bertengkar. Ya iya, karena apa? Hei, perhatikan ya yang masih muda, yang belum nikah, dengerin. Waktu masih pacaran itu kan belum membicarakan tagihan listrik, tagihan air, terus bayar anak sekolah, beras habis, belum ada bicara begitu. Termasuk hubungan gelap. Tahu hubungan gelap? Gendaan. Nah, gendaan itu juga begitu. Orang gendaan itu pasti bahagia. Ya, kenapa? Enggak pernah membicarakan tagihan listrik. Enggak pernah membicarakan tunggakan air. Enggak pernah membicarakan bayar anak sekolah. Enggak pernah. Ya, tapi kalau pernikahan suami istri kan membicarakan semuanya. Dari mulai lombok, cabai, bawang, berambang, sampai apa? Ya, sampai utang di bank, bisnis, semua harus dibicarakan. Itu yang menimbulkan pertengkaran, ya kan? Nah, itu sebabnya malam ini saya mau bicara dengan tema merdeka dari pertengkaran. Wah, keren ini, merdeka dari. Tapi wajahmu beberapa orang ini suka bertengkar nih saya lihat, ya kan? Nah, malam ini kita harus merdeka dari pertengkaran itu. Boleh katakan amin? Bisa enggak kira-kira? Bisa, kenapa? Karena ada firmannya. Nah, kalau kita turuti firman, kita pasti berhenti bertengkar. Boleh katakan amin? Karena gini loh Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu berkata begini ya, betapa indahnya kalau saudara bersaudara hidup rukun ya, seperti minyak di kepala Harun, turun ke janggut dan ke leher jubahnya, terus turun. Terus kemudian Tuhan perintahkan berkat ke atas orang yang rukun itu. Jadi sebenarnya gini, kalau mau diberkati, hiduplah rukun. Ya, kalau suami istri rukun, itu rezeki pasti lancar. Kalau Anda satu ruangan di kantor, di ruang kerja, rukun, berkatnya pasti turun. Kalau persekutuan ini rukun, gak eker-ekeran, persekutuan ini pasti jadi berkat. Boleh katakan amin? Nah, mulai sekarang makanya stop bertengkar dan semua selesaikan baik-baik. Ayo kita baca satu ayat, beberapa ayat. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Saya bacakan ayat itu berkata begini. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Yang sudah siap diberkati boleh katakan haleluya. Perhatikan ya, ayat ini berkata begini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana siapa? Orang laki-laki, yang laki-laki katakan amin. Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan
hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Boleh katakan amin? Mau hidup rukun? Berhenti bertengkar? Ya, kita merdeka dari pertengkaran. Nah, tugasnya seorang laki-laki. Ini bisa suami, bisa belum. Pokoknya semua laki-laki ya. Nanti kamu yang masih bujang, perawan, gadis, ini kalau cari suami itu yang standarnya kayak firman ini. Seperti apa? Laki-laki itu harus begini. Perhatikan baik-baik ayat 2, ayat 8. Ayat 8 itu berkata begini. Ini bagian laki-laki ya, bagian laki-laki. Hanya satu ayat laki-laki ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi pria itu harus kuat doa. Ya. Kenapa? Karena pria itu kan kepala. Kata kepala itu artinya sumber. Nah kalau pria berdoa karena pria itu sumber, itu sama dengan begini loh Pak, perhatikan. Yesus itu sumbernya pria, terus Bapa itu sumbernya Yesus. Lalu pria itu sumbernya wanita. Jadi kalau ada pria berdoa, itu sama dengan nempel di sumbernya begini. Terus dia disumberin. Makanya pria yang berdoa tepat pada waktunya pasti diberkati. Boleh katakan amin? Jadi kamu yang masih perawan, gadis, kalau cari calon suami, lihat kehidupan doanya. Kenapa? Karena memang kalau disurvei pria itu malas berdoa. Ya kan? Wanita yang rajin berdoa. Makanya sampai sekarang lagunya masih di doa ibuku. Ya kan? Di doa bapakku belum ada. Saya baru pulang dari Semarang ini, terus ke sini ini. Kemarin di Semarang saya ketemu tulisan, doa ibu menyertai kamu. Kapan itu saya ketemu tulisan rumah makan, restu ibu. Saya belum pernah ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu. Enggak ada. Yang ada malah kutunggu jandamu. Nah itu pasti pria, ya kan? Nah pria itu harus berdoa. Para pria boleh katakan amin. Kenapa pria malas berdoa? Karena begini, pria itu kalau doa enggak dijawab, makanya malas doa. Coba kalau pria itu berdoa, dijawab, doa lagi, dijawab, doa lagi, dijawab lagi, doa lagi, dijawab lagi, doa lagi. Excited, ya kan? Karena apa? Doanya selalu dijawab. Kenapa doa pria tidak dijawab? Karena tidak memenuhi syarat. Kalau begitu bagaimana caranya supaya pria berdoa dijawab? Penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Nah ini syaratnya pria berdoa, perhatikan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan syaratnya. 1, menadahkan tangan yang suci. 2, tanpa. 3, tanpa. Nah, itu syaratnya pria berdoa. Jadi kalau Anda masih tukang marah, doamu gak akan dijawab. Apalagi tukang bertengkar. Nah gitu. Pria kan sok jagoan. Ya kan? Cukurukuk. Nah gitu ya kan. Di mana-mana cukarukak, cukarukuk ya kan kayak jagoan aja. Pria itu syaratnya kalau berdoa 1, menadahkan tangan yang suci, 2, tanpa marah, 3, tanpa perselisihan. Jadi tugasnya pria hari ini saya mau kasih tahu ya, supaya doamu dijawab, rumah tanggamu ayem, tentrem, gak mudah bertengkar. Perhatikan tugasnya pria yang sudah nikah ataupun yang belum nikah. Tugasmu ada 2. 1, menadahkan tangan yang, apa sih tangan itu? Tangan itu bicara tentang apa yang kita kerjakan.
Tangan itu bicara tentang apa yang kita lakukan. Tangan itu bicara gambaran tentang perbuatan. Jadi artinya seumur hidup sebagai syarat supaya doanya dijawab, rumah tangganya ayem, tentrem, kehidupannya baik, diberkati, rumah tangganya rukun, maka pria harus menadahkan tangan yang suci. Itu artinya adalah kelakuan yang bersih. Jadi tugasnya pria seumur hidup menjaga kelakuannya supaya tetap bersih. Boleh katakan amin? Ya, saya tadi malam ngobrol sama anak saya yang kuliah di Jogja. Oh, saya dari Jogja bukan dari Semarang ya. Di Jogja saya ngobrol panjang gitu. Ya, dia ngomong begini, "Pi, di kampus saya itu anak pendeta banyak loh. Tapi hampir semua kurang ajar." Saya bilang, "Kamu jangan niru ya, kamu juga anak pendeta." Ya, gitu. Enggak jamin mau anak pendeta, mau anak penginjil, ya, apalagi anak pendekar, ya kan? Jadi kelakuan itu tanggung jawab sendiri. Boleh katakan amin? Nah, kemarin saya nginep di Jogja itu 2 hari, 3 hari, 3 malam saya nginep di Pastori, ya, di kamar gereja. Gerejanya itu lucu ya. Di sini hotel, terus di sini ada masjid, ini gereja. Di sampingnya itu sarkem. Apa sarkem? Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura gak tahu ya. Pasar Kembang, tempat pelacuran. Orang mabuk, minum di situ. Persis ini tembok gereja, saya tidur di lantai 2, di gangnya ini. Saya kaget, Minggu pagi, jam 5, saya habis doa. Malam saya gak bisa tidur, karena di situ blak-bluk, blak-bluk, blak-bluk. Kenceng ya kan, musiknya kenceng, orang teriak-teriak ya kan. Karena tempatnya orang dugem, tempatnya orang berzinah, tempatnya orang main judi, tempatnya orang minum mabuk di situ. Ya kan? Rame. Nah jam 5 itu ada yang teriak begini, "Saya mau pulang, aku harap boleh." Loh jam piro iki? Jam 5, aku harap nang gereja. Loh kaget aku. Kok ada orang gereja di situ gitu maksudku. Bukan karena dia mau ke gerejanya itu yang saya kaget. Kok ada orang gereja di situ? Jadi kalau bicara kelakuan saya mau kasih tahu. Enggak pandang mau orang Kristen, mau non Kristen, rajin ibadah atau enggak rajin ibadah, suka melayani atau tidak suka melayani. Saya mau kasih tahu, jaminan kita bukan pelayanan kita, tapi di mata Tuhan adalah kelakuan kita. Biar Anda hebat dalam pelayanan, tapi kalau kelakuanmu enggak benar di mata Tuhan, sekali waktu pasti dibuang dan doamu pasti dihambat. Ya. Saya punya anak mentor di Sorowako. Sorowako itu kira-kira 12 jam dari Makassar. Pendeta, masih muda. Lalu dia kuliah ambil S2 teologi di Makassar. Lalu malam itu dia lapar, terus dia keluar cari nasi goreng pinggiran jalan. Digodain sama pelacur. Dia jawab begini, saya pendeta. Pelacurnya jawab begini, "Gak apa-apa om, langganan saya juga ada yang pendeta." Loh, saya kaget, kamu cari loh pendeta siapa ini kira-kira. Saya mau kasih tahu, di hadapan Tuhan yang dilihat itu bukan gelarmu apa, bukan pendeta, bukan juga penginjil, bukan juga worship leader, bukan pemusik, itu yang dilihat Tuhan, bukan itu. Tapi kelakuanmu di hadapan Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Ya, makanya saya mau kasih tahu, saya ini sebenarnya pengen turun tapi tinggi ya kan. Kenapa? Saya kayaknya sudah cerita, saya sekali waktu melayani CLC di Medan. Itu CLC itu just leader conference, jadi konferensi pemimpin gereja. Saya ketemu anak mentor saya, dia ngomong begini, "Pi, kapan bisa ke saya?" "Tahun depan, pertengahan, setelah pertengahan." Waduh, terlalu lama Pi. "Memang kenapa?" "Tempatku perlu seminar keluarga Pi." "Waduh, di mana-mana perlu. Ini masalahnya satu lagi Pi, papaku minta kawin." "Loh, kenapa enggak dikawinkan? Mamamu sudah mati." "Boleh. Tapi takutnya Pi kalau dinikahkan nanti nasib istrinya kayak almarhum mama." "Loh, kenapa almarhum mama?"
Pokoknya dulu asal papa berdiri di belakang mimbar khotbah, mama di bawah pasti berdiri juga sambil nunjuk-nunjuk papa. Bohong, bohong. Langsung mama diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri di belakang mimbar, mama di bawah berdiri juga. Bohong, bohong, angkat masuk kamar. Mama mati stres akhirnya. Makanya saya mau kasih tahu, belakang mimbar ini enggak aslinya kita. Banyak orang munafik. Aku makanya enggak berani di situ, udah di sini aja supaya apa? Lebih aman. Saya sebenarnya pengen turun ke situ supaya apa ya? Kumpul sesama munafik, kita ngobrol supaya cepat selesai. Bapak Ibu pernah enggak lihat pendeta turun dari mimbar terus disalami jemaat, jemaatnya ngomong begini. Puji Tuhan Pak Pendeta, khotbahnya bagus, saya diberkati. Pernah ya? Tapi istrinya begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Makanya kalau ada pendeta khotbah di sini, lihat wajah istrinya. Istriku nggak tak bawa, daripada ketahuan. Tapi nggak usah khawatir, Pak Her kenal saya. Saya sudah 3,5 tahun menikah yang kedua ini, sampai hari ini belum pernah bertengkar. Kuncinya apa? Ya kalau dia marah aku dengerin, kalau aku marah dia dengerin. Jangan satu marah, satunya ikut marah, pasti bertengkar. Ya kan? Ayo para pria jaga kelakuanmu. Karena Tuhan melihat itu kelakuanmu, bukan rajinmu ibadah. Bukan hebatmu ketika memuji-muji Tuhan, bukan. Tapi ketika keluar dari gereja ini bagaimana kau caranya bawa mobil, bagaimana kau caranya memperlakukan istri, bagaimana kau caranya memperlakukan anak-anakmu, itu yang Tuhan lihat. Boleh katakan amin? Anda boleh hebat di sini, tapi kalau enggak hebat di rumah buat apa? Anda boleh hebat di sini, tapi kalau enggak hebat di rumah buat apa? Percuma. Boleh katakan amin? Di Jakarta belasan tahun lalu ada pendeta yang khotbahnya bagus. Rumah tangganya bahagia, jemaahnya banyak. Dan seolah-olah enggak ada persoalan, tapi justru jadi masalah ketika mati. Kenapa? Masih di rumah duka, anak istrinya masih berkabung, jemaat masih berkabung, tiba-tiba muncul seorang ibu muda gendong baby sambil nangis, histeris. Terus anak paling besar kaget. Maaf ibu, ibu siapa? Saya istrinya dan ini anaknya. Loh, papi itu gak pernah nginep di luar, selalu pulang. Kapan ketemu ibu? Waktu lari pagi loh bisa beranak di luar, keren ini ya kan. Makanya ibu-ibu kalau suamimu lari pagi, ikut lari pagi. Supaya aman ya kan. Kelakuan buat pria. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, seumur hidup, yang pertama pria harus menjaga kelakuannya. Yang kedua pria harus begini. Yang kedua, tanpa marah dan tanpa marah dan perselisihan. Itu kalau digabung menjadi satu. Namanya problem emosional. Nah gitu. Nah seumur hidup pria harus mampu menjaga, mengontrol emosionalnya sendiri. Siapa gak bisa marah? Bisa. Tapi harus menang atas emosinya sendiri. Boleh katakan amin? Bilang sama pria sebelahmu, jangan tukang marah. Loh saya dulu juga tukang marah Bapak Ibu. Ya, tahun-tahun 2002 begitu. Saya itu suka marah dulu. Kalau bawa mobil diserobot orang gitu, tak uber. Aku wajar dan hampir tiap hari saya maki-maki orang. Ya kan? Terus kalau saya marah di mobil begitu, istriku biasanya ngomong begini. Pendeta kok marah-marah terus, tambah marah saya. Kali waktu pulang perjamuan kudus, ya, diserobot angkot, marah saya. Saya teriak-teriak, ya, istriku ngomong begini, baru perjamuan kudus, ngajari jemaat ampuni sebelum makan minum, mana belkedes. Wah ngamuk saya Pak digituin ya kan, ngamuk saya. Tapi sekali waktu dalam situasi baik, situasi tenang di jalan, ya saya ngomong sama istriku, mah kata firman Tuhan, istri itu penolong. Jadi yang bisa nolong aku hanya kamu. Aku hanya tertolong oleh kamu. Ya, coba kalau papa kepancing emosi di jalan, jangan diberitahu, sudah tahu. Ya,
Jangan juga dihakimi, malah ngamuk nanti. Coba mama tolongin yang tulus, yang ikhlas ya. Dan gak usah pakai mulut, terserah mama mau pakai apa saja. Jadi sekali betul ke Jakarta diserobot bis kota, mau marah, saya begitu mau marah, istriku nggak ngomong apa-apa, ya, pakai tangannya ditaruh di dada saya, plek gitu, terus dilus-lus gitu. Keren saya, itu. Ya, jadi ibu-ibu, kadang-kadang suamimu itu nggak butuh mulutmu. Mulutmu itu lama-lama nyebelin. Nyocot terus ya kan, mulut apa comberan, kadang-kadang begitu ya kan. Bilang sama wanita-wanita di sebelahmu, cangkemmu dijaga. Loh iya, suami itu kadang-kadang gak butuh mulut, butuh sentuhan. Boleh katakan amin? Nah sekarang saya masih kadang-kadang kepancing kalau sudah terlalu gitu, ngedumel saya. Kalau dulu buka kaca marah. Sekarang udah ganti istri, ya kan? Kalau marah saya cuma ngedumel. Bak mobil kayak gitu. Istriku ngomong begini, Pi, yang denger aku bukan dia. Dan sudah akhirnya direm juga. Sudahlah, pokoknya pria harus berani kontrol emosinya. Boleh katakan amin? Selama pria nggak berhasil kontrol emosinya, saya mau kasih tahu, rumah tanggamu pasti berantem terus. Anda di kantor pun tukang berantem, di gereja pun tukang bikin masalah. Kenapa? Karena emosi itu bagi pria, itu yang paling utama harus ditaklukkan bagi pria. Dan pria kalau nggak bisa menaklukkan emosinya, itu berbahaya. Berakibat fatal terhadap dirinya sendiri, juga orang di sekitarnya nggak bisa memberi rasa nyaman. Makanya mulai sekarang pria harus kontrol emosi, stop tukang marah. Boleh katakan amin? Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura budek, ini benar. Amin. Wanita sekarang, yuk. Aku mau, sekarang wanita loh, sekarang bagiannya wanita. Maksudnya gitu, bagiannya wanita itu ayat 9 sampai ayat 12. Tuhan itu kalau ngomong sama wanita selalu ayatnya panjang. Ya, ini pria 1 ayat, nanti kalau Anda baca sampai habis itu wanita 7 ayat. Kenapa? Ya mungkin karena mulutnya bleber itu ya, pakai 7 ayat ya kan. Mulutnya susah dikendalikan, ngomong terus ya kan. Itu. Nah, wanita itu bagiannya juga 2 ya. Wanita itu bagiannya 2. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Ini bagian pertama bagi wanita. Ya, wanita harus begini. Wanita boleh katakan amin? Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan apa? Perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi gini, perempuan itu sebagai orang yang beribadah, tunjukkan bahwa Anda itu orang beribadah dengan kelakuanmu yang baik. Gitu, kira-kira begitu. Bukan masalah dandananmu, bukan. Ya, gitu. Tadi saya kaget Pak di jalan ngomong begini, lihat wanita itu model sekarang ya. Lihat aslinya itu lihat anaknya. Ya benar juga. Sebab ada wanita kuinclok banget gitu. Oh anak irengnya gak karu-karuan. Berarti anaknya itu yang benar. Anak itu betul. Karena apa? Anak itu buahnya ibunya itu. Muamanya kinclong. Sekarang kan apa itu? Skincare ya. Minggu lalu istriku BA saya, Pi aku mau belanja ya, aku mau beli skincare. Boleh, dandan yang layak aja. Jadi intinya gini, bagian pertama yang wanita ini, bagian pertama wanita. Wanita itu harus gini loh, dandan luar tapi juga dandan dalam. Gitu. Outer beauty tapi juga inner
beauty. Wanita itu harus percantik diri tapi luar dalam. Jangan hanya luar aja dipercantik. Karena apa? Wanita itu kalau luar aja yang cantik, dalam gak cantik. Orang itu pasti punya kesan begini loh. Taci ini cantik tapi judes. Nah gitu ya kan. Ngerti judes? Ya kayak dirimu itu ya kan. Judes itu jujur dan pedes itu kira-kira gitu ya kan. Buat apa gitu loh, kalau cuma cantik luar, gak cantik dalam, gak jadi berkat. Malah jadi sandungan, ayu tapi gak jadi berkat. Ya, mulutnya judes, kelakuannya gak bener gitu ya kan. Nah, gitu. Lebih baik luar boleh pas-pasan, tapi dalamnya cantik. Nah orang masih ngomong begini, ibu ini biar sederhana tapi enak kalau ngobrol sama dia itu aku diberkati. Nah yang gak boleh wanita itu gini, jelek luar jelek dalam. Itu suaminya amsyong, menderita seumur hidup, suaminya pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati. Kenapa? Punya istri jelek luar jelek dalam. Jelek dalam itu begini, hari ini ke pasar, ribut sama tukang buah. Kenapa? Beli buah nawarnya sampai gitu, sudah gak jadi beli, sudah dieker-eker. Nah itu ada loh wanita seperti itu ya kan. Kalau beli apa-apa dieker-eker berantakan tapi gak jadi beli ya. Ada gak wanita seperti itu? Bilang sebelahmu ada di sini sekarang. Nah mesti bertobat itu ya kan gitu. Nawarnya jengkelin ya kan. Kelihatan kalau pelit banget gitu loh. Ya kan? Gitu. Terus besok ke pasar bertengkar sama tukang ikan. Wabeh ikan kepalanya dipeliai nggak jadi dibeli ya kan. Waduh bikin pusing ya kan. Terus besok lusa ke pasar bertengkar sama tukang sayur. Pulang pasar naik dokar bertengkar sama kudanya. Waduh. Akhirnya ibu ini asal ke pasar begitu, orang sepasar itu ibu-ibu itu pada bisik-bisik. Preman pasar datang. Yang mana itu loh, yang gemuk itu loh. Orang mana itu? Orangnya Pak Her itu. Nah gitu. Yang kena itu Pak Her. Udah gemuk ya. Bikin persoalan ya kan. Nah, gitu. Itu tadi jelek luar, jelek dalam. Jelek luar. Jelek luar. Sekali waktu saya melayani KKR. Altar call, tumpang tangan. Biasanya kalau ada yang jatuh ya yang ditumpang tangan yang jatuh. Tapi kali itu saya yang hampir jatuh. Kenapa? Saya tumpang tangan di atas kepala seorang ibu masih muda, gebres begitu. Itu bau rambutnya, seng gitu. Waduh saya langsung bet gitu. Sampune opo iki ibu iki. Baunya itu tak terkatakan rambutnya ya kan. Ngerti tak terkatakan. Ya tak terkatakan itu aku gak bisa ngomong. Loh ada wanita seperti itu. Daster gak ganti-ganti. 4 hari sekali baru ganti. Bau bawang, bau cabai, bau terasi. Pokoknya papasan sama dia persis gado-gado Madiun. Terus kalau tidur bau minyak kayu putih terus. Suaminya sampai gak bisa membedakan kamar sama apotik. Masuk apotik ingat kamar, masuk kamar ingat apotik. Kenapa? Dua-duanya bau minyak kayu putih. Kenapa? Istrinya masuk angin terus. Kalau pagi buang anginnya panjang. Brrr gitu ya kan. Mendidih. Ya kan? Aduh coba. Ibu-ibu dandan ya, ibu-ibu dandan ya. Amin. Ya, tapi sewajarnya gitu. Jangan terlalu nyolok gitu ya kan. Gitu. Ibu-ibu yang alisnya sudah dibabat habis, kalau tidur jangan lupa pakai alis juga. Oh kalau nggak pakai alis nanti suamimu lupa ini kelapa apa kepala, nggak ada alisnya, pakai juga ya, dandan sewajarnya gitu. Suguin yang baik itu suamimu, dandan luar, dandan dalam. Yang penting tapi begini, buat wanita itu adalah perbuatan baik. Kecantikan dalam. Boleh katakan amin? Ibu-ibu ingat ya, kecantikan dalam. Apa sih kecantikan dalam? Kecantikan dalam itu diawali dari 1, sikap
yang anggun dan mempesona. Nah gitu. Jadi seorang wanita itu, kamu yang masih bujang juga, yang anggun dan mempesona. Ya, ngerti anggun dan mempesona? Enak dilihat. Gitu. Kapan itu saya melayani ke Papua, lagi antri di depan lift, mau naik ke ballroom, tempat seminar. Di depanku ada ibu-ibu. Saya kaget, mencet lift. Itu bukan pakai tangan, pakai kaki. Bus dulu. Saya pikir, apanya yang anggun ini? Nanti coba ya kita lihat pada waktu makan. Itu wanita yang anggun sama enggak anggun di situ kelihatan. Ada wanita kalau makan kan masuk mulut enggak bunyi terus ngunyahnya. Tapi ada juga yang mulutnya muncu-muncu penuh ya sambil ngomong, anggun apa ya kan? Nanti kita lihat di waktu makan ya kan? Anggun dan mempesona, ini cantik dalam namanya. Terus dua, perkataan yang menjadi berkat, itu kecantikan dalam. Boleh katakan amin? Yang ketiga adalah pelayanan yang rela. Jadi sebagai seorang wanita itu harus punya kebiasaan, apalagi sudah jadi istri, ya, melayani suami dengan rela. Sebab ada juga istri melayani suami tapi enggak dengan rela. Ya atur di meja, ambil sendok, ambil botol, suami dikentong ini. Suaminya enggak dengar malah, "Hei." Ah gitu ya kan? Aduh, enggak rela banget. Nah, itu kecantikan dalam. Jadi istri itu harus mempercantik dalam juga luar dengan kelakuan yang baik. Sama sebenarnya menjaga kelakuan juga intinya. Suami menjaga kelakuan, istri menjaga kelakuan. Nah, kalau masing-masing berani bayar harga menjaga kelakuannya masing-masing, pasti terjadi keharmonisan dalam keluarga. Nah, kita kan seringkali nuntut pasangan kita berkelakuan baik, tapi kitanya sendiri nggak memberi contoh gitu. Makanya kita perlu memberi contoh pasangan kita, memberi contoh anak-anak kita. Boleh katakan amin? Itu bagian yang pertama, tetap ya sama. Suami menjaga kelakuan, istri menjaga kelakuan. Suami menjaga, menghandle, mengkontrol emosinya. Nah sekarang yang kedua bagi wanita. Ayat 11 dan ayat 12. Ayat itu berkata begini, ayat 11 dan ayat 12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi rupanya pada waktu itu Paulus geram. Kenapa? Karena rupanya di mana Paulus melayani itu wanita. Kalau ibadah itu rame, ngobrol ya gitu. Kayak burung satu dengan yang lain. Nah Paulus suruh diem. Gitu. Jadi tugasnya wanita yang kedua itu adalah menjaga mulut. Wah ini buat wanita paling sulit. Menjaga mulut. Ya, saya 2 minggu lalu melayani retretnya wanita. Dikasih tema salah satunya tentang mulut ini. Saya coba cari tentang mulut wanita gitu ya. Waduh ternyata macam-macam mulut wanita. Ada yang lamis. Ngerti lamis? Lamis sih kayak lambemu ya kan. Lamis suka adu-adu, ngomong nggak jelas ya kan. Gitu. Ada juga yang mulut dolak-dalik. Di sana beda, di sini beda. Ada juga. Wanita harus jaga mulutnya. Maksudnya gini. Mulut wanita itu harusnya terhadap suaminya itu memberi semangat, memberi bukan mengontrol, bukan mengajar, karena Tuhan larang itu. Tapi banyak wanita kan begitu, apalagi kalau penghasilannya lebih besar gitu, sewenang-wenang sama suaminya, ya malah suka menghina mulutnya. Kamu ya, aku ini sebenarnya hidup tanpa kamu bisa, karena apa? Aku penghasilanku besar. Kamu itu kesini cuman modal celana. Ada juga yang begitu. Cuman modal celana. Ngenyek banget loh ini. Isinya nggak dihitung ya kan. Ada yang begitu. Nggak boleh ya. Saya punya istri luar biasa. Mulutnya itu kayak pemadam kebakaran. Nah harusnya begitu loh. Mulutnya istri itu kayak pemadam kebakaran. Harusnya begitu. Jangan malah menjadi provokator.
Tahun-tahun 2009 sampai 2014 begitu, saya itu dipercaya oleh Kegerakan Pria memegang Sulawesi sampai Maluku Utara. Ya. Tiba-tiba tahun 2014 itu saya dipindah ke Jakarta. Waktu rapat besar, rapat nasional, saya dipindah itu enggak merasa apa-apa, enjoy saja. Tapi sampai di rumah gitu saya merenung terus begini. Kenapa ya kok dipindah? Padahal saya baru mulai bangun link dengan bupati-bupati, sampai kepada gubernur bahkan pengen supaya bisa masuk sana gitu ke Gerakan Pria. Merenung saya. Nah istriku ngelihat saya kayak mikir gitu. Istriku itu langsung begini, "Pak, ya Ma, marah ya?" "Enggak Mama, gak usah marah. Yang ngatur hidup kamu adalah Tuhan." Langsung maknyes gitu. Ya. Seminggu kemudian temanku telepon, "Pak Ishak, ya, waktu mau dipindah Pak Ishak ditanya dulu enggak?" "Enggak tuh." "Wah, enggak adil itu." Nah, saya kepancing itu, ya. Istriku langsung, Pak, marah ya?" "Enggak usah marah." Coba kalau istriku ngomong gini, "Iya Pak, enggak adil itu." Wah, bisa bacok-bacokan, ya kan. Istriku enggak begitu, "Pak, percayalah kamu itu kayak anak panah yang sedang di tangan pahlawan." Jadi begitu dia ngomong anak panah itu, bayangan saya anak panah itu ditaruh di busur, kalau nggak ditarik ke belakang nggak bisa lari, ya kan? Saya nangkep begitu, saya langsung tenang, hatiku tentrem. Mulut istri itu harus bisa menenteramkan suaminya, harusnya gitu. Seminggu kemudian temanku tadi itu telepon lagi. Saya pikir kok rajin banget ya, seminggu sekali telepon dia, ya kan? "Pak Ishak, ya." Setelah saya renungkan, loh saya sudah nggak merenung, temanku merenung loh. Ternyata cuma Pak Ishak loh yang dipindah, lainnya nggak ada yang dipindah. "Loh masa?" "Iya Pak Ishak." Wah saya kali ini marah Pak. Istriku langsung begini, "Pak, sebenarnya yang kamu kerjakan itu pekerjaan Tuhan apa pekerjaanmu? Kalau pekerjaanmu silakan kamu perjuangkan sampai kamu babak belur, nggak apa-apa. Tapi kalau ini pekerjaannya Tuhan, siapa kamu itu?" Wah langsung maknyes. Wes mulai saat itu saya tentrem hati saya, menerima apa adanya. Setahun kemudian saya malah dipindah pegang luar negeri. Makanya kadang-kadang suami dengar istri itu penting. Kenapa? Istri itu syarat dengan pesan Tuhan. Tapi istri yang hidupnya benar ya, yang mulutnya juga enggak belepetan begitu, ya kan gitu. Makanya tugasnya istri itu jaga mulut. Nah, saya mau kasih tahu kalau ini dilakukan masing-masing, rumah tanggamu ayem, pekerjaanmu juga berhasil, Anda di gereja juga jadi berkat. Kita lakukan tugas masing-masing supaya terjadi hubungan yang merdeka dari pertengkaran. Boleh katakan amin? Ya caranya ya sudah kita lakukan bagian kita. Kalau kita nuntut orang lain, nuntut pasanganmu gak akan terjadi. Tapi kalau Anda sendiri yang melakukan firman, kita sendiri bertanggung jawab dengan firman itu, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk musik. Haleluya.